itu masih ada kaitannya dengan pembelajaran ini, masih saya bingung apa kaitannya nanti. Kemudian ini yang selanjutnya ini harus yang tadi bersama juga itu. Kemudian hal yang belum dipahami adalah mencari formula yang efektif bagi proyek penguatan profil Pancasila yang bisa terjangkau oleh seluruh keluarga besar dengan low budget tetapi terlaksana dengan baik. Bahwa kegiatan proyek itu merupakan kegiatan kokurikuler ya Bapak ya, kokurikuler. Kemudian yang kedua adalah kegiatan proyek penguatan profil Pancasila ini pada dasarnya adalah ingin mengembangkan kompetensi siswa dan meningkatkan karakter siswa agar siswa itu memiliki sifat sesuai dengan profil Pancasila. Ini yang bisa saya pahami. Kemudian yang belum saya akan membacakan hasil dari diskusi, yaitu tentang apa yang belum dipahami tentang P5. Dan yang kedua, mengkritik dan menolak stereotip serta prasangka tentang mengenai permasalahan yang dapat menunjukkan pertentangan pendapat, dan memosisikan orang lain dan budaya yang berbeda darinya secara setara, serta bersedia memberikan pertolongan ketika orang lain berada dalam situasi sulit. Dan terkait dengan bertukar pikiran. Kemudian pada tahapan rubrik terakhir yang paling tinggi adalah sangat berkembang apabila berpartisipasi menentukan pilihan keputusan untuk kepentingan bersama melalui proses bertukar pikiran secara cermat dan terbuka secara mandiri. Kemudian poin kedua dari berkomunikasi verbal untuk menghilangkan stereotip dan prasangka ini tahapan yang pertama ya, untuk mulai berkembang jika siswa mampu mengkritik dan menolak stereotip serta prasangka. Kemudian pada tahapan kedua yang sedang berkembang, jika siswa mampu mengkritik dan menolak stereotip serta berprasangka tentang gambaran identitas kelompok. Kemudian pada tahapan yang ketiga berkembang sesuai harapan. Di sini jika siswa mengkritik dan menolak stereotip serta bersangka tentang gambaran identitas kelompok dan suku bangsa. Kemudian pada tahapan yang terakhir, siswa dianggap sangat berkembang jika mengkritik dan menolak stereotip serta prasangka tentang gambaran identitas kelompok dan suku bangsa, serta berinisiatif mengajak orang lain untuk menolak stereotip dan prasangka. Nah itu untuk rubrik ya, berbagi. Kemudian perancangan aktivitas belajar yang akan dilakukan ini tahapannya sama ya dengan yang tadi pertama tadi dari pusat ya. Ada 4 tahapan: tahap, orientasi, aksi, dan tindak lanjut. Nah untuk tahap ini kegiatannya adalah membuat naskah pidato. Kemudian ke orientasi, siswa dapat membuat naskah pidato calon ketua OSIS. Kemudian aksi, di sini ada 2, siswa membuat desain dengan mencari informasi dari internet pada smartphone. Kemudian siswa mendesain naskah pidato yang akan dibuat. Sedangkan tindak lanjutnya, siswa menampilkan naskah pidato yang dibuatnya. Ini kaitannya dengan perancangan. Sampai situ ya mungkin yang bisa kami paparkan ini. Kami yakin masih banyak kekurangannya, jadi mohon masukan dari teman-teman dari sekolah lain. Demikian bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Bapak Ibu yang lain. mohon maaf. Ya, boleh bertanya, boleh kasih masukan ya Pak ya, bebas ya. Tadi kan tema yang diangkat adalah suara demokrasi. Okay. Kalau kita lihat pada tahapan tindak lanjut itu, siswa hanya mampu menyusun teks pidato ya, teks pidato untuk berorasi ya, berorasi mungkin dalam rangka kampanye, mengamankan dirinya sebagai ketua OSIS, gitu ya. Nah, kenapa kok tidak dipaparkan di sana tahapan-tahapan untuk mencapai suara demokrasi, misalnya dengan penjaringan calon, kemudian setelah penjaringan calon nanti
penetapan calon, kemudian ada debat, kemudian ada kampanye, sampai ke tahapan simulasi ke pemilihan ketua OSIS-nya seperti itu, Pak. Mungkin sampai ke apa ya, penunjukan Sampai- kriteria iya, calon iya, dulu gitu ya, iya. panitia kriteria calon gitu. Jadi begitu ya. Ya, tahapannya ulang Iya. Kita tanggapi seperti ini. Jadi yang ditampilkan salah satu kegiatan. Oh, Jadi, salah satu, Pak. kegiatan, karena yang dimintakan hanya salah satu kegiatan. Kalau semuanya ada Detail, sampai ya. titik akhir, Iya. sampai apa? Pemilihan ketua OSIS-nya ada sampai dari KPU, salah satu Iya. dari kita minta KPU datang ke sekolah untuk mensosialisasikan apa sih sebenarnya demokrasi itu ada. Ya, baik, Bang. Iya. Mungkin hanya itu aja, Pak. Salah satu Betul. kegiatan. Itu Konfirmasi. salah satu kegiatan. Betul Pak, kami mendapatkan langsung dari pihak KPK untuk memberikan sosialisasi bagian dari suara demokrasi. Ngomongnya banyak tapi ingin nyampaikan satu. Yang datang banyak yang menyampaikan satu. Nah ini sama dengan ini. Betul apa yang lain, Pak? Monggo yang lainnya untuk masukan. Kalau dari ini Pak, dari apa namanya aktivitas siswa itu gimana Pak? Kalau tadi kan SMA Kristen itu masing-masing kelompok itu sudah tahu perannya ya. Artinya, oh ini saya minat di produksi, saya minat di tarinya, saya minat di apa pentasnya gitu ya. Kalau ini gimana nih Pak? Apa nanti setiap kelompok yang sudah dibagi itu juga ada minat-minat seperti itu atau semua sama ya dikerjakan? Kayaknya sama ya Bu. Sama. Dan memang kan ini kan pemilihan Pak. Ya. Pemilihan nanti artinya sosialisasi itu untuk semua anak dipanggil, dikumpulkan dalam satu ruangan. Jadi anak mendapatkan perlakuan yang sama. Oh gitu, jadi dia disosialisasi gitu ya Pak ya. Mereka nggak mengerjakan misalkan kelompok satu ini sebagai panitia pemilih. Mereka tugasnya dia adalah merancang aturan-aturan yang akan mencalonkan diri siapa. Itu nggak sampai sana? Ada Pak. Ada. Jadi dibagi kelompok. Nah, tapi kegiatannya sama, artinya dari kelompok ini kandidatnya siapa? Nah, Oh. silakan membuat Oh. tim suksesnya, lalu kampanyenya seperti apa, model yang mau dipakai. Berarti jumlah kelompok itu dibagi berdasarkan jumlah calon yang akan maju. Iya. Iya betul. Ada berapa calon Pak? Berjenjang. Perjenjang ya, perjenjang. Calonnya kemarin 5 ya Pak? Kelas 10 dan kelas 11. Iya, Berarti dua. Berjenjang. Iya, perjenjang yang kelas 12 karena sudah Oh, persiapan untuk maksudnya syaratnya boleh kelas 10, boleh kelas 11. Tapi yang maju ada berapa calon? 5. 5 calon. Lima. Oh, jadi setiap calon itu akan jadi satu kelompok gitu ya. Ada pendukungnya masing-masing. Iya. Jadi mereka itu Tim sukses. berperan sebagai tim sukses untuk mengkampanyekan temennya itu. Iya, betul. Oh, kalau yang mengatur acaranya sebagai istilahnya yang kan kalau di dalam pemilihan itu ada namanya komisi pemilihan umum. Di bawah komisi pemilihan umum ada Panwaslu. Ada yang berperan seperti itu nggak Pak? Yang jadi pengawas ini KPU ini nggak benar Ke nih. tim anu ya, Mereka osisnya gitu. ya. OSIS. Ini osisnya. Oh, osisnya ya? Osisnya yang berperan di dalam kegiatan ini. Lebih berperan, lebih banyak berperan. Iya. Jadi Itu- sebagai panwaslunya itu proses sama MPK lah. Oh, ada MPK-nya juga Pak? Ya. Karena memang tugas mereka. Iya. Ya. Dan mungkin masukannya mungkin Pak ke depannya mungkin harus lebih spesifik. Ya, benar Pak. Kalau menurut saya memang itu sebenarnya bisa dibagi dalam beberapa bentuk kegiatan ya. Mungkin ada yang punya peran-peran tadi seperti apa? Supaya mereka tahu dalam proyek ini apa peran mereka. Kalau tidak gitu ya Bu ya. Jadi mereka nggak hanya sekedar hadir sosialisasi, meramaikan atau mendukung tim tertentu gitu untuk maju mencalonkan diri. Mungkin dari awal ya. Kalau pemilihan itu kan diawali dari kriterianya apa dulu. Siapa tim yang bertugas menetapkan kriteria calon ketua OSIS. Itu harus mungkin dari situ ya. Lalu kemudian ada tim yang mengusung nama siapa. Mungkin berarti ada partai-partai itu kan. Betul. Nah, lebih kan kayak gitu tuh. Ada partai Semanu Sejahtera mungkin sebenarnya. Nanti mereka akan mengadakan tuh membuat panitia akan menyusun jadwal kapan harus kampanye, kapan harus ini kan.
seperti miniatur miniatur Pilihan. pemilu. Iya. So, mungkin bisa dibuat seperti Bu Santi ya, maksudnya anak-anak ditanya dulu. Ya, boleh. Bisa buat poster, Ya. kamu bisa. Nah, Kamu di mana? Gitu ya, Mbak, ya. Bisa ya. Mungkin ada juga kelompok. Iya. Nanti mereka dicampur dengan calonnya nanti Oh, iya. calonnya ini harus ada yang bisa gitu ya. Ada yang Nah kebetulan Pak kalau di sana itu kan kelas 10 ini kan 2 kelas. Jadi masing-masing kelas ini ya Ada calonnya calon. satu Pak. Oh, gitu. Kelas 11 ini kan 3 kelas. Iya. Jadi kan ada 5 Pak calonnya. Jadi Eh, masing-masing kelas itu ada. Jadi ada yang kepecah ya suaranya. Nggak apa-apa. Ini sebenarnya intinya supaya Latihan. mereka tahu ya Iya, prosedurnya. Kontrolnya. Ada bagus Pak. Yang lain ada Bapak Ibu? Ini dari sisi Pak, elemennya. Pak Tunggul. Ada. Silakan. Kalau saya ini apa namanya tentang prosesnya Pak ya, itu di suatu demokrasi pemilu kemarin apa gitu ini sebenarnya kekurangannya gitu. Hambatannya. Hambatannya. Hari ini udah berjalan gitu ya Pak ya? Kecurangannya lah. Oh iya. Nah, Ada nggak yang mendekati panitia ini saya loloskan ini ya? Itu kan mungkin bisa jadi ya Pak ya? ya karena kita berbicara karakter kan, Iya. kita mengajarkan bagaimana karakter yang lima tadi kan pasti ya itu saya tanyakan itu Pak. Ya udah. Oke baik, Bapak Ibu sekalian, ini sudah tampil ya suara demokrasi ya. Mungkin pemilihan dimensinya nanti agak menyesuaikan saja Pak. Mungkin bisa gotong royong ya, atau ya kalau kebijakan global mungkin masih. Kalau grand itu kelihatannya agak ini ya Pak Edi ya, kalau kita ngambil yang benar kritis itu agak kurang pas gitu. Mungkin kalau gotong royong dalam persiapan dan segala macam. Oke, tapi bukan ini ya, bukan apa kabinet gotong royong maksudnya. Ya, oke baik, selanjutnya kelompoknya Pak Frodin, Pak Agus, sama Bu Fatma ya. Apa ini temanya Pak? Bangunan jiwa dan raga. Bangunan jiwa dan raganya. Monggo Pak Frodin. Dibesarin Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Haris, terima kasih kawan-kawan kita mencoba Topiknya. berjalan bagus. Jadi makanya kamu tak kurang Pak. Langsung aja Pak ke tema topiknya. Langsung ke tema Oke, topiknya. Pak, ke bawah. Nah, tema proyek kita judulnya adalah bangunlah jiwa dan raganya. Kemudian topik spesifik proyeknya adalah pembiasaan sarapan dan berolahraga. Ini karena siswa kita sering kata bagus sarapannya jalan. Ya, masuk udah jam 7.15, itu pun kadang-kadang masih terlambat. Kemudian untuk pemahaman ya Pak. Kemudian tujuan proyek yaitu komponen tujuan 2122. Dimensinya adalah yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Kemudian elemennya adalah akhlak pribadi dan akhlak kepada manusia. Kemudian yang kedua adalah regulasi diri. Kemudian sifat elemennya merawat
diri sendiri, fisik, mental, dan spiritual masing-masing siswa. Kemudian guru kan mempercaya seperti biasa akhir proses pembelajaran diakhiri dengan proses adanya salah satu untuk melakukan refleksi. Guru membagikan lembar refleksi kepada peserta didik. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Budi ya. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ada yang mau dikonfirmasi mungkin dari apa konsep proyek yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Selatan tentang kewirausahaan namanya Pak ya. Kemudian topik spesifiknya tanaman hidroponik ya. Hidroponik. Ya, hidroponik. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya sangat tertarik Pak kalau hidroponik. Karena di lingkungan saya ini orang nanam sayuran semua. Iya. Karena saya nggak punya lahan. Mau ikut-ikutan itu. Nah di belakang itu bisa dimanfaatkan itu pakai paralon kan.